Shalom God people, anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya. Dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Ya, sepertinya kalian sudah hafal opening saya. Dan seperti biasa, kita akan mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik. Terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. Menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Kami akan belajar, biarlah kami mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah tiba pada pelajaran yang keempat. Ya, saya selalu senang untuk membuat video kepada kelas 9, karena kalian sangat cepat untuk merespon, baik membuka video dan mengumpulkan tugas. Jadi saya semakin bersemangat untuk membuat video ini. Dan khususnya hari ini kita akan membahas kuis kita yang lalu, satu kuis yang dimenangkan oleh David Delaware, dan jawabannya adalah Petrus. Kenapa Petrus? Coba kita lihat. Asal kata eklesia adalah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya, eklesia berarti dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan itu tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, bagian paling bawah, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Nah, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Artinya bahwa eklesia pertama kali dikatakan oleh Petrus. Oke, saya harap kalian tetap bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran meskipun belum kalian yang memenangkan hadiahnya. Oke, sekarang kita akan tiba pada bab yang keempat. Pelajaran yang keempat berjudul Gereja yang Bersaksi dan Melayani di Dunia. Dan ayat intinya ada dua. Yang pertama dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Lalu kisah 1 ayat 6 sampai 8. Yang ketiga adalah kisah 6 ayat 1 sampai 6. Oke. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah gereja yang kamu miliki atau tempat di mana kamu bergereja melakukan sebuah pelayanan? Pelayanan apa, Sir? Pelayanan mungkin charity clinic, ya, pelayanan kesehatan ya. Artinya kalian ketika itu memberikan pelayanan kesehatan, kalian sampaikan tentang pengetahuan kesehatan. Mungkin bukan kalian, tapi mungkin ada dokter atau perawat di gereja kalian. Cek gula darah, ya, cek kesehatan yang lainnya. Lalu kalian kasih mungkin bubur, ya mungkin refleksi, pijat, ya. Atau mungkin kalian di gereja kalian keluar untuk memberikan mungkin nasi bungkus kepada orang-orang yang kesusahan, ya mungkin ke panti asuhan untuk menghibur mereka, ke panti jompo, ya, dan tempat-tempat lainnya. Apakah pernah? Saya rasa mungkin pernah ya kalian mengalami atau melakukan pelayanan kepada masyarakat, orang-orang yang berada di sekitar gereja atau mungkin yang jauh dari antara gereja. Dan tentunya di dalam pelayanan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengasihi mereka atau menunjukkan kasih kepada mereka. Tapi sekarang pertanyaannya, pernahkah dari antara kalian yang mengalami respon yang kurang baik dari orang yang sudah ditolong? Nah, jadi suatu ketika ada sebuah lembaga Kristen, saya tidak perlu sebutkan namanya, pergi ke satu daerah melakukan pelayanan kesehatan, tetapi dituduh sebagai kristenisasi, sehingga diusir untuk pergi. Tetapi orang wilayah situ katakan, kalian ini usir-usir orang yang menolong kami. Kasih obat tidak pernah, kasih makan tidak pernah, tapi mau usir-usir mereka yang menolong kami. Kalian saja yang pergi. Jadi orang lembaga Kristen ini dibela dan akhirnya dilanjutkan pertolongan itu. Ya. Tindakan seperti ini banyak dialami oleh orang Kristen. Ya, tidak jarang dialami orang Kristen.
Tetapi sebagai umat-umat Tuhan, tentunya kita tidak boleh membalas kejahatan, membalas tindakan yang tidak baik dengan yang tidak baik juga. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena dalam ayat inti kita dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, ya, sama-sama kita baca. Kalian baca di rumah, saya juga baca di Alkitab saya. Begini dikatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Tindakan-tindakan kurang mengenakan, tindakan-tindakan jahat yang kita terima, kebencian yang kita terima dari orang lain, oleh karena perbuatan baik kita, itu sudah dialami oleh Yesus terlebih dahulu. Sehingga dalam melakukan pelayanan, melakukan kesaksian, perbuatan-perbuatan yang baik, seringkali mungkin kita dapatkan respon yang baik. Tapi ingat, bukan membuat kita berhenti berbuat baik, bukan membuat kita berhenti melayani dan bersaksi, tapi justru membuat kita ingat bahwa Yesus sudah pernah diperlakukan seperti itu. Kalau kita diperlakukan seperti itu, maka kita sedang belajar menjadi seperti Yesus. Oleh karena itu, tindakan seperti itu kita harus terima dengan baik dan balas dengan baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pelayanan, kesaksian yang kita lakukan harus dilakukan dengan sepenuh hati, tanpa peduli apakah kita dibenci atau diperlakukan dengan tidak baik. Baik, sekarang kita coba lihat, ya, sebuah pelayanan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan di zaman rasul-rasul terdapat dalam Kisah 6, ya. Kisah 6 ayat 1 sampai 6, ya. Saya baca. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus sebagai orang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan kepada orang-orang yang susah adalah sebuah teladan yang ditunjukkan oleh rasul-rasul. Dan kali ini kepada orang-orang yang ada di jemaat, dan kali ini kepada janda-janda Yunani. Nah, saat itu mereka sebagai orang-orang Yahudi, mereka sebagai orang-orang Kristen adalah mayoritas dalam sebuah gereja. Sudah saya jelaskan, sudah saya ajari beberapa hari yang lalu. Dan tentunya karena mereka mayoritas, maka mereka memperlakukan yang mayoritas dengan baik. Ya, mungkin sama lah dengan mungkin gereja kita. Ya. Saya orang Batak, karena saya orang Batak dan orang Batak paling banyak di gereja itu, maka saya memperlakukan orang Batak dengan lebih baik. Ya, atau mungkin bahasa sederhananya pilih kasih. Ya, sehingga orang-orang yang bukan Batak saya abaikan. Sama seperti dengan mereka ini. Orang-orang Yahudi kurang memperhatikan orang-orang Yunani. Janda-janda yang miskin, ya, yang ditinggal mati oleh suaminya. Sudah susah hidupnya, tidak diperlakukan juga dengan baik. Dan pelayanan itu perlu dilakukan kepada setiap orang. Khususnya orang-orang yang ada dalam gereja yang membutuhkan perhatian. Dalam bahasa Yunaninya, catat.
Pelayanan adalah diakonia, ya. Diakonia. Oke. Sekarang kita melihat kepada kesaksian. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ya. Kisah 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu murid-murid Tuhan ditinggalkan oleh Yesus karena Yesus akan naik ke dalam kerajaan surga. Kembali ke kerajaan surga. Nah, saat itu murid-muridnya beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama kali tujuannya adalah untuk mengalahkan penjajahan Roma. Karena Roma sedang menjajah Yehuda, ya. Nah, saat itu mereka berharap bahwa Yesus menjadi seorang raja. Mereka berharap Yesus ini tugasnya mirip-mirip dengan Simson yang kalahkan orang Filistin ketika Filistin menjajah mereka. Ya, lalu menjadi raja di Israel. Raja politik. Tetapi tujuan dari Yesus lebih besar daripada itu. Tujuannya adalah menguasai seluruh dunia. Bukan hanya menguasai Israel saja. Tapi penguasaan yang Yesus lakukan bukanlah penguasaan politik, melainkan penguasaan rohani. Berkuasa secara rohani. Bagaimana caranya? Dengan cara memerintahkan kepada semua murid-muridnya menyaksikan tentang Yesus, supaya setiap orang mengenal Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Lebih daripada raja politik. Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Nah, sekarang itulah tugas yang diberikan kepada kita, supaya orang-orang kenal pada Yesus. Banyak orang di luar sana yang belum mengerti, mengenal tentang Yesus. Ya. Dalam bahasa Yunani, bersaksi adalah marturia, ya. Marturia. Dan ini juga berhubungan dengan martir, ya. Berhubungan dengan martir atau mati di dalam Tuhan. Ya, salah satu contoh martir adalah Stefanus, ya. Salah satu dari diakon. Dia melakukan pelayanan, dia melakukan kesaksian. Akhirnya dia dibunuh, dilempari dengan batu. Marturia atau martir. Nah, jadi kesaksian yang kita lakukan adalah tujuannya untuk menyaksikan tentang Yesus. Bukan dengan cara kasar. Bukan dengan cara memaksa. Bukan dengan cara kekerasan. Kita lakukan dengan kasih. Melakukan pelayanan, melakukan perbuatan baik, kesehatan, membagi makanan, tanpa ada satupun paksaan, lalu kekerasan. Ya. Oleh sebab itu, dua tugas ini adalah tugas yang menjadi tanggungan gereja. Ya. Karena gereja adalah harusnya bersaksi dan melayani. Sesuai dengan judul kita, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Baik, sekarang sebagai tugas kalian, di samping kalian harus mencatat hal-hal penting, ya, yang saya rasa cuma beberapa, ya, dikit, ya. Tidak mungkin tidak sampai satu lembar kalian punya catatan. Tugasnya adalah tuliskan pelayanan-pelayanan yang gereja kalian lakukan. Apa saja, ya. Dan mungkin kalian bisa ceritakan sedikit. "Oh, sir, kami pernah melakukan charity klinik ke mungkin Solo, ya, atau ke Cimindi, ke Ranca Bentang." Ya, tulis yang pernah kalian lakukan, bukan hanya gereja kalian, tapi kalian ikuti juga. Ya, dalam umur kalian yang sekitar 14 tahun ini, pelayanan-pelayanan apa yang sudah kalian lakukan bersama gereja kepada orang-orang di sekitar gereja atau kepada masyarakat. Jadi tuliskan, ya, yang pernah kalian lakukan sebagai pelayanan. Oke. Karena saya bersuka cita dengan semangat kalian dalam menonton video, lalu juga kalian mengumpulkan tugas dengan cepat, dan kalian yang paling banyak subscribe di antara angkatan lainnya, saya memberikan kuis lagi, ya, masih dengan jumlah hadiah yang sama, pulsa Rp10.000. Dan pertanyaannya adalah,
Siapa yang mengatakan, aku menyukai Kristusmu, tetapi aku tidak menyukai orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Siapakah yang mengatakan hal itu? Kalian bisa jawab di kolom komentar dalam Google Classroom. Biar kalian bisa lihat juga siapa yang paling pertama kali menjawab dengan cepat dan benar. Ya, cepat dan benar. Jangan hanya cepat, tapi juga harus benar. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Semoga kuis yang saya berikan membuat kalian semakin bersemangat. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga kami sampai pada saat ini. Kami sudah belajar ya Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan mengenai melayani dan bersaksi itu boleh kami mengerti dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Supaya kami siap menjadi orang-orang yang suka bersaksi dan melayani dalam perbuatan kami. Meskipun orang-orang tidak menyukai, tetapi itu semua kami lakukan untuk mengasihi mereka dan mengasihi Yesus. Bantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sampai sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.